rambutan buah manggis dibawa pulang dalam keranjang rotan. Salam hormat saya ucapkan dengan manis. Semoga materi saya layak untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Normanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anto Siseno dengan NPM D1B023024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pemahaman saya terhadap materi perkuliahan Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Normanza dari awal pertemuan perkuliahan sampai akhir pertemuan perkuliahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkuliahan diawali dengan membangun fondasi pemahaman tentang mengapa bahasa Indonesia itu penting. Kita diajarkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi merupakan simbol identitas dan pemersatu bangsa yang diresmikan sejak 18 Agustus 1945. Sejarah ejaan dari Van Ophuijsen 1901 hingga ejaan bahasa Indonesia yang diresmikan tahun 2022 menunjukkan bahwa bahasa adalah entitas hidup yang terus berkembang dan disempurnakan. Pada pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia yang baik. Mahasiswa diajak untuk membentuk sikap positif terhadap bahasa Indonesia, mencakup kesetiaan, kebanggaan, kesadaran norma. 3 komponen seperti kognitif, afektif, dan konaktif diajarkan agar mahasiswa tidak hanya tahu, tetapi juga menghargai dan mempraktikkan bahasa Indonesia dengan benar, yang mana ini termasuk penggunaan kata baku, penerapan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan penulisan gelar yang tepat. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa kemudian diperkenalkan dengan dunia tulis-menulis ilmiah, dari makalah, artikel, buku, teks, hingga skripsi dan tesis, serta disertasi. Pemahaman tentang sistematika penulisan, seperti abstrak, pendahuluan, landasan teori, metodologi, dan sebagainya, yang menjadi bekal penting untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terstruktur. Selanjutnya, materi literasi digital dan pengelolaan referensi. Materi ini sangat praktis karena mahasiswa dilatih mengakses sumber ilmiah digital seperti Crossref, Mendeley, Google Scholar, hingga Visioner. Kemampuan mengelola referensi dan membuat citasi otomatis melalui Mendeley merupakan keterampilan krusial di era akademik modern karena menjamin kredibilitas dan kerapian karya tulis. Tidak cukup bisa menulis, pada pertemuan kelima, mahasiswa juga harus bisa menyampaikan ide secara lisan. Materi ini mengajarkan bahwa presentasi yang baik harus mempengaruhi audiens melalui kombinasi slide, bahasa santun, kinesik, manajemen waktu, dan kemampuan menjawab pertanyaan secara logis. Penggunaan Canva sebagai media presentasi modern
turut diajarkan agar presentasi yang disampaikan jelas dan terstruktur. Desain pertemuan ke-6 itu desain proposal kegiatan. Mahasiswa dilatih untuk berpikir secara sistematis melalui penyusunan proposal kegiatan sesuai dengan kaidah PKM 2023 melalui dari observasi lapangan, penyusunan dokumen, hingga presentasi proposal. Seluruh tahap ini, dosen melatih mahasiswa untuk memiliki kemampuan perencanaan yang kelak sangat dibutuhkan di dunia kerja dan penelitian. Laporan penelitian dan ilmiah, yaitu pertemuan terakhir. Sebagai puncak perkuliahan, mahasiswa dianjurkan untuk memahami hakikat penelitian ilmiah secara utuh untuk memulai dari perbedaan metode seperti kuantitatif, kualitatif, hingga mix metode, serta cara penguasaan berbagai gaya sitasi, APA, MLA, IEE, dan sebagainya, menjadi keterampilan akhir yang mengintegrasikan seluruh materi sebelumnya. Dari semua materi tadi dapat disimpulkan bahwa seluruh materi tersusun secara progresif dan saling berhubungan. Dari mengenal bahasa atau sejarah bahasa Indonesia, bersikap positif terhadap bahasa, terus memahami teks ilmiah, mencari dan mengelola sumber, sehingga bisa lanjut ke mempresentasikan ide, dan setelahnya merancang kegiatan, serta menulis dan melaporkan penelitian sebagai penutup pertemuan terakhir. Dengan susunan tadi, tujuan akhir perkuliahan mata kuliah ini menjadi jelas, yaitu membentuk mahasiswa yang kompeten berkomunikasi secara akademik, baik secara lisan maupun tulisan, dengan landasan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ilmiah, dan profesional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Atas perhatian Bapak dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri perkuliahan ini, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Pergi berlayar ke tengah laut. Ombak besar tidak perlu diikuti. Bila ada kata yang kurang patut, saya mohon maaf dari lubuk hati. Sekian pantun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.